Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dan semoga kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah dalam ibadah sampai dengan akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu diberikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu maka menikahlah. Jadi Rasulullah memerintahkan kita yang sudah mampu, para pemuda khususnya yang sudah mampu untuk menikah. Karena menikah ini adalah ladang amal ibadah yang luar biasa. Ada sisi-sisi ibadah yang tidak bisa kita lakukan ketika sebelum menikah, tapi bisa kita lakukan setelah menikah. Kita ambil contoh, misalkan kita tidak akan pernah mendapatkan pahala merawat anak, mendidik anak supaya dia menjadi hamba Allah yang bersujud kepadanya, yang taat kepadanya. Tidak mungkin kita bisa melakukan itu kalau kita tidak punya anak, dan itu kita lalui dengan menikah terlebih dahulu. Maka di dalam menikah ini tersimpan berbagai macam kesempatan ibadah yang sangat luar biasa. Teringat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan kurang lebihnya, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun anfaqtahu li ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu al ahlik au kama qala. Kurang lebihnya begitu maknanya. Uang atau dinar, dirham yang kita infakkan di jalan Allah, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, luar biasa untuk perjuangan agama. Uang yang kita keluarkan untuk memerdekakan budak, dan juga yang kita sedekahkan kepada fakir miskin. Tapi yang paling besar pahalanya adalah yang kita nafkahkan kepada keluarga kita. Subhanallah. Berarti orang-orang yang sudah menikah dan kemudian dia bekerja, mencari rizki demi untuk anak istrinya, dan tentunya diniatkan untuk mencari ridhonya Allah karena merawat, membimbing anak istri, memberikan nafkah yang layak, itu adalah perintah Allah, maka itu pahalanya luar biasa dan bisa mengalahkan yang kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keringat kita, mungkin pikiran kita yang penat memikirkan strategi bagaimana mencukupi keluarga, itu akan tergantikan kalau kita betul-betul meniatkannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat Rasulullah menjanjikan, man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatullah. Barang siapa yang menikahnya karena Allah ataupun menikahkan anaknya karena Allah, maka dia harus mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam pernikahan itu tersimpan berbagai macam pahala yang luar biasa. Keluh kesah kita dalam keluarga, kesabaran kita dalam keluarga, itu pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin di luar dugaan kita, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kurang lebih wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ketika seorang laki-laki menyalurkan syahwatnya kepada istrinya, itu adalah sedekah, kata Nabi. Itu kan mungkin sesuatu yang kita anggap sebagai manusiawi sekali. Seorang suami menyalurkan syahwatnya kepada istri, istri pun demikian. Itu sesuatu yang manusiawi, tapi di mata agama itu bagian dari sedekah. Maka di dalam pernikahan disitulah tersimpan kesempatan melakukan amal soleh sebanyak mungkin karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
Bagi orang-orang, saudara-saudara kita, adik-adik kita yang sudah siap tapi belum menikah, menikahlah, bismillah, dan Anda tidak perlu takut tidak bisa menafkahi, karena rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia, kalau kita berpikir, ketika kita di kandungan ibu kita, itu kan sangat terbatas sekali kemampuan berpikir kita. Di dalam janin, wujud kita sebagai seorang janin di dalam perut ibu kita, Allah kasih rezeki kita. Allah kasihkan rezeki kepada kita, subhanallah, sampai kita dikeluarkan oleh Allah dari perut ibu kita. Apa kita tidak yakin untuk tetap dikasih Allah rezeki setelah keluar ke dunia ini dan kita sudah tumbuh besar, bahkan sudah bisa berpikir, bisa berkarya? Maka sebenarnya kadang-kadang kita ini adalah di bawah angan-angan menakutkan pikiran kita sendiri. Tapi sebenarnya kalau kita berpikir los, bismillah, maka insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah memberikan nasihat yang luar biasa kepada kita umatnya. Seandainya kalian itu bisa seperti burung, maka Allah pun akan berikan kamu rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung-burung itu. Burung itu pergi dalam kondisi lapar dan kembali dalam kondisi kenyang. Kita pun demikian. Kalau kita bisa, yang penting kita ikhtiar karena Allah, maka insya Allah pintu rezeki akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak sekali sebenarnya amal-amal ibadah kita itu yang dikaitkan oleh Allah dengan janji-janji rezeki. Di antaranya misalkan, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli hammin makhraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang rajin istighfar, mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari kesusahannya, jalan keluar dari permasalahannya, dan Allah akan bukakan pintu rezeki dari jalan yang sama sekali tidak pernah diduga. Al-Quran juga mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahannya, dan Allah bukakan pintu rezeki dari jalan yang sama sekali tidak pernah terduga. Maka menikah adalah ladang amal bagi kita semua. Di dalamnya terdapat amal yang luar biasa, ibadah yang beraneka ragam, dan itu semua kalau kita niatkan ikhlas karena Allah akan berbuah sebagai amalan yang maha dahsyat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.